warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Didin Handoko, guru kelas MI Darussalam Curah Malang Sumobito, Jombang. Saya adalah salah satu mahasiswa PBG dalam jabatan Gelombang 3 Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bapak. Bertemu lagi dengan Pak Didin. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah luar biasa sekali kabarnya kalian hari ini. Nah, anak-anak yang hebat, hari ini kita akan belajar tema 6 subtema 2. Baik, sebelum kita belajar dan agar pembelajaran hari ini ilmu yang kita pelajari kita serap dengan maksimal, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa ini akan dipimpin oleh ketua kelas kita yaitu Mas Ardian. Kepada Mas Ardian silakan dipimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran ini dan supaya kita mendapatkan ilmu yang manfaat, marilah kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila yang akan dipimpin oleh teman kita Novi. Nah, Novi nanti akan memimpin sebagai dirijen. Sebentar, Pak Didin akan pelaikan dulu tentang lagu Garuda Pancasila. Sudah kelihatan anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Tangannya dikepalkan anak-anak. Terima kasih. Silakan duduk kembali, Novi. Ya, Pak. Kami ucapkan terima kasih Novi sudah memimpin dirijen teman-temannya melantunkan lagu Garuda Pancasila. Baik anak-anak yang hebat, hari ini kita absen dulu sama Pak Didin. Baik, yang pertama Pak. Ahmad Mukhlisin. Hadir, Pak. Hadir. Baik. Yang kedua Alvin Surya. Hadir, hari Pak. ini teman-teman kita semuanya masuk dan hadir. Baik anak-anak, siapan kalian? Apakah tadi anak-anak di rumah bawa handphone? Bawa, Pak. Nah, jangan lupa dipersiapkan alat tulisnya, buku, kemudian HP-nya. Saya coba diperlihatkan dulu HP-nya. Diperlihatkan dulu. Baik, bagi yang tidak membawa HP, nanti kalian bisa bergantian dengan temannya agar yang tidak bawa HP mendapatkan kesempatan yang sama untuk pembelajaran kali ini. Mau ya berbagi dengan teman-temannya? Ya, Pak. Pak Didin juga bawa alat-alat sesuatu. Alat sesuatu, kira-kira alat apa ya? Coba, Pak Didin ini bawa apa? Centong, Pak. Benar, centong, benar. Ya. Tahu digunakan apa centong ini dan terbuat dari apa? Saya, Pak. Ya, Novi. Ya, Novi. Donasi, Pak. Terbuat dari kayu, Pak. Ya, kayu, Pak, kayu. Digunakan untuk? Donasi. Nah, benar sekali. Nah, anak-anak ya hebat. Kira-kira jika kalian atau Pak Didin mengaduk nasi dengan centong ini, nasi yang panas, kira-kira tangan kalian terasa panas atau tidak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Benar, hebat sekali. Nah, kenapa kok tidak panas? Karena centong ini adalah centong bahannya yaitu disebut bahan isolator. Nah, hebat sekali. Kemudian Pak Didin juga punya alat lagi. Tara! Nah, ini alat lagi dari Pak Didin. Ini apa namanya? Sendok. Jadi bahan apa? Pak. Logam. Benar sekali. Jadi jawabannya Ahmad, jawabannya Novi. Ada yang bilang besi, ada yang bilang logam. Benar sekali. Nah,
Kira-kira kalau kalian di rumah membuat teh ataupun kopi panas diaduk dengan sendok ini, maka tangan kalian akan terasa apa? Panas, Pak. Panas. Terasa panas. Nah, bahan sendok ini adalah bahan yang yaitu bahan konduktor atau bahan penghantar panas. Nah, anak-anak sudah paham ya materi yang akan kita pelajari yaitu perpindahan panas. Nah, kita ingatkan lagi kemarin juga kalian sudah belajar tentang konduktor dan isolator seperti itu. Sudah siap pembelajaran dengan Pak Didin? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 6, subtema 2, perpindahan panas atau perpindahan kalor. Dan kita akan belajar lagi bahasa Indonesia yaitu teks eksplanasi. Seperti itu. Nah, anak-anak yang hebat, perhatikan slide yang ditunjukkan oleh Pak Didin kali ini. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu melalui pengamatan video dan literasi, kalian menjelaskan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Itu yang pertama. Yang terakhir, melalui pengamatan video dan literasi, kalian mampu menentukan kata kunci dan hal-hal penting dari ringkasan atau teks eksplanasi dari bacaan perpindahan kalor. Seperti itu. Sudah siap pembelajaran dengan Pak Didin? Siap, Pak. Siap, Pak. Oke. Baik anak-anak, karena agar pembelajaran ini nanti terarah, kita dibentuk Pak Didin 3 kelompok. Diperhatikan slide di sini ya. Ya, Kelompok Pak. yang pertama yaitu Ya. pembentukan dinamai Pak Didin kelompok konduksi. Terdiri dari ini Ahmad, Mukhlisin sampai Ardian. Kelompok kedua terdiri dari diberi namai Pak Didin kelompok konveksi dari Asli Hatin sampai Dia Pratiwi, dan kelompok ketiga yaitu kelompok radiasi dari Emilia Novita sampai Nurul. Ini kelompoknya, silakan kalian duduk di kelompok kalian masing-masing. Ya, sudah tempat duduknya masing-masing? Sudah, Pak. Ya, nah Pak Didin video. Simak videonya kali ini, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pak Didin Handoko, guru kelas MI Darussalam Curah Malang, Sumondito, Jombang. Anak-anak yang hebat, hari ini kita akan belajar tentang perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti ketika kita membuat. Contohnya, konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Contohnya berikut ini. Contoh konveksi. Jika kita memasak air, maka akan terlihat gelembung-gelembung kecil pada air Konveksi tersebut. adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Contohnya berikut ini. Contoh radiasi adalah sinar matahari yang menyinari Itu bumi. pembelajaran IPA tentang konduksi, konveksi, dan radiasi. Selanjutnya, kita lanjutkan yaitu pelajaran bahasa Indonesia, membaca teks, baik teks di media cetak maupun teks di media elektronik. Simak videonya ya. Ya, Pak. Maupun teks di media elektronik. Ya, salah satu teks yaitu teks penjelasan atau teks eksplanasi. Kali ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi dengan judul perpindahan panas atau kalor. Nanti kalau kita belajar tentang materi bahasa Indonesia, yang kita pelajari adalah kita mencari kata kunci dan hal-hal penting di setiap paragraf seperti anak-anak. Sudah siap ya anak-anak? Sudah, Ya, Pak. Pak. Baik, melihat video yang sudah diberikan oleh Pak Didin, kita kembali ke sini dulu. Nah, kita kembali ke layarnya Pak Didin. Diperhatikan dulu. Setelah sampean menyimak video dan dibentuk kelompok sama Pak Didin,
Selanjutnya, kita akan melakukan langkah-langkah diskusi kelompok. Seperti itu. Nah, yang pertama, simak modul ajar di HP kalian masing-masing. Sekarang, ditunjukkan HP kalian. Sebentar. Apakah modul kalian sama? Seperti yang ada. Sama, Pak. Ya, alhamdulillah. Sama, Pak. Nah, ini adalah modul ajar perpindahan kalor. Silakan scroll. Ini adalah modul ajar berbentuk digital yang dibuat oleh Pak Didi untuk pembelajaran kalian hari ini. Jadi, apa saja kita akan belajar IPA tentang konduksi, konveksi, dan radiasi. Seperti itu. Nah, kalau sudah dibuka modul ajarnya, saya beri LKPD secara kelompok. Jadi, sebentar, ini saya akan bagikan LKPD-nya. Nah, LKPD-nya nanti berbentuk seperti ini, anak-anak. Lihat slide ya. Lihat slide. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya. Baik, kalau sudah lihat slide, bentuk LKPD-nya seperti ini. Ini adalah LKPD kelompok 1, ada permasalahan. Pada saat kamu menggoreng ikan, ujung spatula yang terbuat dari besi yang kamu pegang akan terasa apa? Nah, disebut perpindahan apa? Panas itu. Kemudian, dan contoh yang lain dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian kelompok 1 nanti harus memecahkan permasalahan ini dan cari permasalahan di LKPD. Mohon maaf, cari permasalahan itu di bahan ajar yang sudah dibuka di HP kalian masing-masing. Paham ya? Ya, Pak. Paham. Ini untuk kelompok 1 LKPD-nya seperti ini. Kalian mencari permasalahan, ada permasalahan, kemudian mencari solusi. Nah, cari solusinya bagaimana? Kalian buka bahan ajar di HP kalian masing-masing. Silakan kalian berdiskusi. Sudah siap? Ya, Pak. Silakan kalian berdiskusi dulu. Anak, sudah selesai berdiskusinya? Sudah, Ya, Pak. Pak. Sudah menemukan solusi dari permasalahan yang diberikan oleh Pak Didin? Sudah, Pak. Ya, Ya, Pak. baik. Waktunya kita akan memaparkan atau presentasi dari kelompok konduksi. Ayo kelompok konduksi, silakan maju ke depan. Kelompok konduksi akan dipresentasikan diwakili oleh Ahmad, silakan. Baik, Pak. Ya. Saya mewakili kelompok konduksi, Pak. Dari di LKPD, sendok untuk atau spatula untuk menggoreng ikan itu terasa panas, Pak. Nah, panas tersebut dinamakan konduksi, Pak, yaitu adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Contohnya konduksi itu ada panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi-api, Pak. Ya, benar sekali. Bagaimana jawabannya dari kelompok konduksi? Benar, teman-teman? Benar, Pak. Benar, Pak. Ya, berikan tepuk tangan dulu dari kelompoknya Ahmad karena sudah berani maju untuk mempresentasikan. Oke, ada yang ditanyakan dari kelompok lain terkait presentasi dari Ahmad? Saya, Pak. Baik, Novita, silakan. Sebutkan contoh konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebutkan yang lain, contoh yang lain, Ahmad. Konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Pak. Nah, ada yang pertama, Pak, ada setrika listrik. Merupakan alat yang cara kerjanya menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi, Pak. Nah, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk Ahmad. Jawabannya sudah benar. Nah, benar memang. Dalam contoh kehidupan sehari-hari, contoh yang lain konduksi adalah setrika listrik. Nah, setrika listrik itu menggunakan konsep perpindahan panas secara konduksi. Nah, kalian sudah mempresentasikan kelompoknya masing-masing. Kita selanjutnya akan melakukan PD interaktif. Jadi HP-nya sudah dipegang lagi, HP-nya masing-masing dari Pak Didin. LKPD-nya berbentuk seperti ini. Ini adalah LKPD interaktif. Anak-anak sudah tahu?
Sudah, Pak. Ya, Ya, Pak. nah, Pak ya. Sudah sekalian, Betul, Pak ya. setelah kalian tadi berdiskusi dari presentasi dari kelompok 1, 2, dan 3, sekarang kalian kerjakan LKPD materi IPA secara interaktif ini. Silakan, saya kasih waktu 10 menit. Masukkan nama, kelas, kemudian jawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan Pak Didin. Setelah itu, kalau sudah, screenshot hasilnya. Jadi nanti hasilnya langsung ada di HP kalian masing-masing, seperti itu. Kemudian hasilnya nanti kirimkan ke Pak Didin di grup WA. Sudah paham? Sudah, Pak. Nah, oke. Silakan tunjukkan dulu HP-nya. Pengen tahu Pak Didin LKPD-nya. Ini, Pak. Oke, seperti ini. Baik, sudah. Terima kasih anak-anak. Oke, silakan dikerjakan dulu. Selesai? Sudah, Pak. Sudah, Sudah, Pak. Pak. Alhamdulillah sudah selesai. Baik. Setelah tadi kalian sudah mengerjakan LKPD, jangan lupa di screenshot kemudian dikirim ke WA grup ya, agar nilainya nanti bisa dimasukkan. Oke, Pak. Nah, anak-anak selanjutnya kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Simak video lagi di Pak Didin. Ya, ini adalah materi bahasa Indonesia. Jadi nanti diberikan Pak Didin tentang teks eksplanasi yang berjudul pemindahan kalor. Kemudian anak-anak harus mencari kata kunci dan hal-hal penting. Caranya bagaimana? Yang pertama, membaca dengan teliti dan berulang dari teks tersebut. Kemudian tandai kata kunci itu dengan pensil kalian. Kalau sudah ketemu, kemudian tulis hal-hal penting dari paragraf seperti itu. Bisa ya anak-anak? Bisa, Pak. Nah, dibagi lagi LKPD yang kedua dari Pak Didi. Nah, LKPD-nya bagaimana? LKPD-nya seperti ini. Perhatikan dulu. Nah, ini adalah LKPD Bahasa Indonesia. Kalian tulis nama kelompoknya. Sudah ditulis nama kelompoknya? Sudah, Pak. Ya, oke. Kemudian di dalam tabel seperti ini yang sudah dikasihkan sama Pak Didin. Sudah paham? Sudah, Paham, Pak. Pak. Ya, baik. Saya beri waktu 10 menit, kalau sudah nanti dikumpulkan. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Ya, baik, silakan dikumpulkan. Dikumpulkan dulu. Oke, terima kasih. Nah, alhamdulillah hari ini anak-anak, pembelajaran kali ini kalian tetap semangat dan mengikuti awal dari akhir. Nah, beberapa kesimpulan ternyata. Baik, ada yang bisa membantu Pak Didin untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran kali ini? Saya, Sudah, Pak. Sudah. Pak, saya, Pak. Baik, ya silakan. Siapa dulu? Saya, Pak ya. Enggar Ya. dulu ya, Pak. Ya, Enggar dulu, boleh. Ya, Pak. Kesimpulannya hari ini kita mempelajari juga tentang konduksi. Konduksi itu adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat, Pak. Contohnya konduksi itu ada panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Ya, benar. Ada yang lain? Saya Pak, Nurul Pak. Ya, Nurul. Ya, radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Peristiwa radiasi yang terjadi sehari-hari adalah sinar matahari yang sampai ke bumi dan menghangatkan udara serta makhluk hidup di bumi. Itu, Pak. Benar sekali untuk kalian semua. Alhamdulillah ternyata benar. Nah, apakah kesimpulan kalian itu benar? Kita cross check bersama-sama dari slide-nya Pak Didin. Baik anak-anak, benar sekali hari ini kita belajar tentang konduksi, konveksi, dan radiasi. Jadi perpindahan panas itu ada 3. Yang pertama konduksi, yang kedua konveksi, yang ketiga radiasi. Tidak hanya kita belajar tentang perpindahan panas, akan tetapi kita juga belajar tentang mencari kata kunci dan hal-hal penting dalam teks eksplanasi yang berjudul perpindahan kalor atau perpindahan panas. Anak-anak yang hebat, jangan lupa nanti malam kalian tema yang sama, yaitu halaman 18.
Kemudian kerjakan LKPD yang diberikan Pak Didin. Pak Didin akan bertanya kepada kalian. Kira-kira hari ini kalian merasa senang atau tidak? Senang, Pak. Tadi kalian juga berdiskusinya sangat bagus sekali. Kalian bisa percaya diri menjawab pertanyaannya dengan benar. Itu alhamdulillah kalian sudah bagus dalam berdiskusi kelompok. Baik, pesannya Pak Didin, jangan lupa belajar yang rajin agar cita-cita kalian tercapai. Seperti itu. Ada yang ditanyakan dari pembelajaran hari ini? Tidak, Pak. Alhamdulillah. Kalau tidak, diakhiri Pak Didin dengan membaca bersama-sama dengan bacaan Alhamdulillah. Alamin. Baik, diakhiri Pak Didin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.